Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau teman-teman. Semoga para peternak di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga ternaknya. Oke teman-teman, pada sore ini saya akan memberikan penjelasan ya, eh, kesalahan dalam beternak sapi ya teman-teman. Jadi ada juga teman-teman mungkin udah paham ya kesalahan dalam beternak itu seperti apa ya teman-teman. Jadi kalau kita udah melakukan kesalahan dalam beternak, tentu merugikan untuk diri kita sendiri teman-teman ya, untuk ternak kita juga. Dan kita juga dari beternak itu eh, untuk mendapatkan untungnya sangat lama ya. Itu kerugian atau yang fatal dalam beternak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, untuk mengatasi kerugian dalam beternak ini ya teman-teman, ada hal yang harus teman-teman perhatikan dalam beternak ya. Mungkin ada yang masih ternak yang pemula ya, sekedar ini ya, mungkin dia sekedar ngasih makan sapi terus pergi lagi, terus tidak memperhatikan kondisi sapinya teman-teman ya. Itu salah teman-teman, itu kesalahan dalam beternak sapi ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau teman-teman beternak seperti itu, tentu teman-teman juga mengalami kerugian ya, kerugian besar. Jadi kalau kita seperti beternak ini ya, kita menunggu kalau sapi ini 1 tahun ya. Jadi kalau kita salah dalam beternak, kita tidak akan mendapatkan untungnya selama 1 tahun itu. Jadi gimana caranya teman-teman? Jadi teman-teman juga harus tahu juga ya ini ya, sapi itu sehat atau enggak ya, teman-teman harus tahu juga. Jadi kalau sapi itu sehat ya kan, kalau sapi itu sehat, pasti sapi itu akan berproduksi atau menghasilkan ya teman-teman ya. Itulah banyak kesalahan para peternak pemula ya. Maka itu setiap sapinya itu birahi, minta kawin, disuntik nggak jadi-jadi ya. Terus itu sangat mengalami kerugian untuk kita semua ya teman-teman ya. Jadi aturan ibarat gini teman-teman, sapi itu kita udah beli ya, udah induk anak misalnya kita beli, jadi anaknya itu udah umur ini, misalnya udah umur 1,5 tahun baru punya adik. Itu kesalahan dalam beternak teman-teman ya. Harusnya sapi itu anaknya umur 3 bulan, induknya harus sudah bunting ya. Jadi biar kita tuh beternak itu menghasilkan, biar kita tuh tidak ini ya, sia-sia. Jadi seperti itu teman-teman ya, kesalahan fatal dalam beternak itu. Jadi kita tidak memperhatikan sapi kita sehat atau tidak, terus tidak memperhatikan siklus birahinya. Jadi mungkin kalau ada ini ya, kalau beternak teman-teman ada sapi jantan mungkin tidak masalah, mungkin bisa kawin alami. Jadi kalau untuk teman-teman yang tidak punya sapi jantan ya, cuman betina aja, teman-teman harus perhatikan siklus birahi sapi tersebut. Jadi dari situlah siklus birahi kita langsung bisa meng-IB ya. Dari situlah terjadinya reproduksi atau perkawinan pada sapi. Kalau kita telat mengawinkannya teman-teman, tentu kita mengalami kerugian besar bagi kita semua ya. Karena sapi ini kita menunggu 1 tahun, berbeda dengan kambing. Kalau kambing mungkin setahun 2 kali ya. Jadi saran saya kepada teman-teman ternak pemula ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Teman-teman lihat kondisi sapi teman itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalau misalnya sapi teman-teman itu kurang sehat, teman-teman bisa kok panggil mantri, jadi biar dikasih suntik vitamin ya,
atau sapi itu udah sapi induk betina itu belum bunting-bunting, bisa disuntik ini ya kesuburannya ya, biar bisa minta kawin lagi. Terus pas dikawinkan sapi itu langsung bunting ya. Itu perlu teman-teman pelajari, itu sangat penting itu bagi para peternak ya. Jadi kalau teman-teman cuek, tidak memperhatikan sapi teman-teman, sekedar saja, jadi teman-teman nanti bisa mengalami kerugian yang fatal itu. Jadi intinya kalau dari saya teman-teman, beternak ini ya, untuk teman-teman yang masih pemula atau awal ya, jangan sempat ini ya, telat mengawinkan sapi itu pas sapi itu udah birahi ya teman-teman ya. Berbeda kasusnya dengan yang masih dere ya. Mungkin kalau sapinya masih dere, masih belum bisa birahi, tentu teman-teman harus menunggu 1,5 tahun. Itu jenis sapi Bali ya teman-teman. Ini perlu teman-teman ingat semua ini ya. Jadi biar di sini kita tuh biar tidak mengalami kerugian dalam berternak ya teman-teman ya. Saya dulu kayak gitu teman-teman. Waktu saya masih pemula, saya kan beternak, saya belum begitu paham tentang sapi ya. Yang tahu saya itu ngarit udah kasih makan, ngarit kasih makan kayak gitu. Saya tidak memperhatikan. Jadi tidak memperhatikan kapan sapi birahi, kapan minta kawin, kapan dikawinkan. Jadi saya tidak ini ya, tidak familiar dulu waktu baru-baru. Jadi setelah saya pelajari teman-teman, jadi saya harus memperhatikan sapi saya ya. Kalau sapi saya itu sudah birahi, saya perhatikan kapan sapi itu dikawinkan ya, pas dia minta kawin sapi itu. Jadi sedikit ini ya bagi kita, kalau kita telat mengawinkan ini sapi kita, itu kerugian besar, sia-sia teman-teman ya. Perjuangan kita 1 tahun mencari rumput ini ya, ngangon ya, pokoknya 1 tahun itu sia-sia teman, kalau kita tidak memperhatikan keadaan sapi kita ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak ini ya, tidak salah dalam berternak ya teman-teman, bisa ini juga belajar ya. Sekarang udah banyak YouTube tentang sapi, banyak, mungkin bukan dari saya aja, mungkin banyak teman-teman yang lain ya. Intinya itulah yang harus teman-teman perhatikan jika teman-teman pengen sapi teman-teman itu berkembang biak. Jadi kalau kita nggak tahu teman-teman ya, kapan sapi birahi, kapan minta kawin, jadi sapi itu ya, jadi sapi itu takkan beranak kalau nggak disuntik ya kan itu. Itu teman-teman ya. Berbeda mungkin kalau teman-teman ini ya sistem breeding sapi penggemukan, mungkin sapi kurus digemukkan, jangka 3 bulan dikasih kostrat, makan yang banyak, vitamin, udah gemuk langsung jual. Mungkin berbeda. Kalau ini kita kan sapi ini beternak ini kan biar berkembang biak teman-teman. Jadi berkembang biak, biar ternak teman-teman tuh berkembang biak, biar jadi banyak gitu. Jadi itulah teman-teman ya, teman-teman yang harus perhatikan biar tidak fatal teman-teman beternak ya. Maka tuh teman-teman, saran saya ya, untuk supaya sapi kita ini berkembang biak ya, tentu teman-teman atau bagi pemula yang ingin beternak, tentu memilih bibit sapi yang bagus ya. Sapi bagus itu maksudnya gini teman-teman, bukan sapinya besar aja, bukan ini cantik, bukan ya. Jadi sapi bagus itu teman-teman ya, dia itu kalau yang betina teman-teman, dia tuh rajin beranak, makannya kuat, rajin beranak dia, terus siklus birahinya itu lancar teman-teman ya. Jadi sapi itu tidak majar. Kalau majar situ masuknya mandul, jadi tidak mandul. Jadi sapinya setiap tahun beranak, dia setiap tahun beranak, setiap tahun birahi, minta anak apa, minta dikawinkan jadi beranak. Itulah bibit sapi Bali yang bagus kalau menurut saya teman-teman ya.
Jadi teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari saya tentang kesalahan fatal dalam beternak sapi ya teman-teman ya. Semoga ini ya penjelasan saya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang masih peternak pemula ya teman-teman. Dan kemudian jangan lupa ini ya, di subscriber ya, di like, di komen channel kita teman-teman ya, supaya channel kita ini semakin berkembang ya, berkembang. Jadi supaya saya juga rajin konten teman-teman tentang sapi ya. Mungkin teman-teman yang kurang paham atau yang istilahnya udah paham, di sini kita belajar ya, belajar dan terus belajar. Jadi tidak ada teman-temannya orang yang pintar itu tanpa belajar. Orang yang pintar itu pasti belajar juga, kayak saya belajar, teman-teman belajar. Intinya kita jangan pernah malu atau belajar sama teman-teman yang sudah duluan dari kita ya teman-teman. Oke teman-teman, salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau teman-teman ya. Oke, selamat sore teman-teman.